pagi, salam sejahtera. Nah, hari ini bahas tentang alat kerja, modeling, prototyping, analisis kelayakan, dan penerapan KIC. Oke, alat kerja. Nah, alat kerja untuk KIC ini karena tahap plan itu ya serupa dengan SS, GKM, dan PKM, ya toolsnya sebagian besar sama. Dari yang pertama ya kalau kita lihat 7 tools ya, ada lembar pengumpulan data. Ya, lembar pengumpulan data ini untuk masalah yang aktual atau masalah potensial atau peluang ini kita perlukan ya. Untuk masalah aktual, jika kita sudah punya data ya tentunya berarti memang udah punya sistem rekaman ya, jadi kita bisa langsung olah. Tapi kalau kita kurang data, nah kita bisa buat lembar pengumpulan data. Termasuk kalau misalnya kita analisis ya, diagram sebab akibat, terus kemudian ada akar penyebab yang kita tidak punya datanya, kita bisa kumpulkan dulu datanya untuk memastikan akar penyebab itu memang berhubungan dengan masalahnya atau dengan peluangnya ya. Jadi intinya lembar pengumpulan data ini bentuknya macam-macam ya, bisa form angka, bisa drawing, bisa seperti ini contohnya tally, bisa bentuk apapun. Intinya kita punya wadah untuk merekam data untuk periode tertentu, untuk lingkup tertentu, sehingga data itu yang menjadi dasar kita untuk pengambilan keputusan. Dan kadang-kadang kita membuat custom sesuai project kita ya, jadi bisa aja lembar pengumpulan datanya ini custom, bukan yang form yang sudah kita gunakan berdasarkan sistem kita, berdasarkan ISO misalnya, ISO 9001, ada form-form, ini mungkin tidak cukup terkait project kita bisa buat custom. Kemudian sertifikasi ya, sertifikasi ini adalah pengelompokan datanya tadi, jadi data tadi dikumpulkan terus kemudian dikelompokkan ya. Sertifikasi itu berguna sekali untuk bisa kita memilah prioritas. Artinya apakah masalah di waktu tertentu atau akar penyebab waktu tertentu, atau di tempat tertentu, atau di klien tertentu, atau di proses tertentu. Nah, pemilahan itu akan lebih mudah kalau kita punya data kita kelompokkan ya dengan sertifikasi. Ya. Kemudian setelah sertifikasi kita bisa urutkan prioritasnya ya, yang populer pakai Pareto. Tapi kalau tanya apakah harus pakai Pareto, ya enggak juga gitu. Tapi Pareto ini efektif sehingga hampir sebagian besar kasus kita bisa pakai Pareto. Pareto ini mempermudah kita melihat prioritas ya, dari mana yang paling besar sampai yang paling kurang prioritas. Kemudian diagram sebab akibat. Nah, sebab akibat ini kita bisa gunakan untuk mencari akar penyebab, juga bisa kita gunakan untuk mencari akar dari peluang. Itu akar penyebab dari peluang ya, nggak hanya masalah ya. Jadi Ishikawa sebenarnya ajarkan beberapa macam diagram sebab akibat ya. Ini kan diagram Ishikawa. Yang mungkin populer dari kita, yang kita biasa kenal ya masalah ya, dalam tulang ikan ya, kepala ikannya itu masalah, terus penyebabnya apa. Ada biasanya yang populer kita pecah menjadi faktor bahan, orang, cara, alat, lingkungan. Nah, sebenarnya Ishikawa tidak mengharuskan pakai bahan, orang, cara, alat, lingkungan ya, bisa pengelompokan yang lain ya, misalnya kalau misalnya wilayah tertentu bisa per area mungkin, atau per proses atau apa. Jadi tidak harus bahan, orang, cara, alat, lingkungan.
Tapi yang populer ya itu bahan orang, cara, alat atau bocal singkatannya ya. Itu yang populer dan memang praktis dan cukup lengkap itu bocal faktor-faktor dari sebab akibat. Nah, tapi tidak hanya untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, tapi juga bisa mengidentifikasi akar penyebab harapan. Ya, ini keduanya semua kualitatif ya, belum ada kuantitatif. Jadi kita perkirakan secara logika seperti itu. Nah, kalau yang harapan ya kita juga bisa misalnya ingin ya misalnya kita ingin anak kita pinter, prestasinya bagus. Ya mungkin dari sisi bahan, mungkin kita harus sediakan materi-materi pelajaran yang lengkap. Dari sisi orang ya mungkin mesti disiplin. Dari sisi cara mungkin ada jam-jam belajar tertentu di mana ada pola jam sekian sampai sekian belajar apa, terus kemudian latihan atau apa. Jadi ada metodenya khusus. Dari sisi alat juga mungkin alatnya lengkap. Mungkin alat tulis, alat hitung, alat gambar, mungkin komputer atau apa lengkap gitu. Terus sisi lingkungan, mungkin pada saat jam belajar lingkungannya tenang, sepi ya. Ya harapannya nanti si anak jadi berprestasi ya. Jadi sebab akibat tidak melulu untuk mencari akar penyebab dari masalah. Kalau sebab akibat untuk mencari akar penyebab masalah bisa kita sebut negatif-negatif ya. Jadi akar penyebab negatif menghasilkan dampak negatif. Nah, tapi bisa juga positif. Positif-positif. Akar penyebab positif menghasilkan dampak positif. Jadi kita bisa tidak hanya, saya perhatikan 99,999% pasti akar penyebab dari yang digunakan kebanyakan itu adalah mencari akar penyebab dari masalah. Tapi sebenarnya untuk harapan pun bisa. Ya, ini sebenarnya bisa untuk pada saat kita mencari solusi, kita bisa pakai diagram sebab akibat juga. Tapi yang kepalanya ini yang target kita apa. Oke, itu akar penyebab ya, diagram sebab akibat. Kemudian diagram pencar. Nah, diagram pencar ini ya untuk membandingkan penyebab dengan masalah. Atau dengan, kalau tadi peluang ya penyebab dengan peluang, ada nggak hubungannya gitu. Nah, diagram pencar ini kelebihannya bisa membaca pola tertentu ya, tapi dengan data yang cukup. Kalau datanya terlalu sedikit, sulit kita ambil kesimpulan. Misalnya kita punya data cuma 3, 5, atau 10, agak sulit kita ambil kesimpulan. Tapi kalau datanya cukup banyak, 50, 100, apalagi sampai 1000, kita bisa lihat, bisa menyimpulkan dengan lebih tepat. Itu karena sampling datanya cukup. Ini diagram pencar. Kemudian kita juga bisa pakai tools histogram ya. Sebenarnya di beberapa kasus awal dari menetapkan masalah bisa dari histogram ini, dari lihat sebaran data. Mungkin seperti Six Sigma atau apa juga biasanya dimulai dari histogram ini. Jadi kita kalau punya ada 3 proses mana yang paling lebar variasinya, yang paling banyak yang keluar dari batas spesifikasi ya. Proses itu yang jadi prioritas. Jadi kalau proses yang sudah rapi, oke kita biarkan. Tapi ada proses yang agak besar penyimpangannya, nah itu jadi prioritas kita untuk kita perbaiki ya. Dan itu nanti bisa dilihat di before afternya, before project dan after project seperti apa bentuknya. Kalau ini contoh yang digambar ini, kondisi awal mungkin yang grafiknya merah ya, cenderung melebar, ada beberapa hal di luar batas spesifikasi. Tapi setelah kita improve, mungkin semua ada di dalam batas spesifikasi. Oke, jadi histogram juga untuk proses-proses tertentu yang continue mungkin efektif memakai histogram ini. Kemudian bagan kendali ya. Sebenarnya histogram dengan bagan kendali ini ada kaitan yang erat ya. Kalau bagan kendali kita plot di satu bidang, jadi di satu bidang di satu sisi ini semua datanya kita plot ya.
ke dalam satu bidang, itu nanti akan terbentuk histogram. Jadi kayak lonceng ya di satu sisi. Nah, kalau histogram itu bisa memperlihatkan penyebarannya, ya kalau bagian kedal ini bisa memperlihatkan kapan terjadi penyimpangan ya. Jadi biasanya kita lihat dari tren waktu. Jadi kapan terjadi penyimpangan dari batas kendali bawah, kapan terjadi penyimpangan batas kendali ke atas itu. Itu bisa kelihatan di bagian kendali dan tidak kelihatan dari histogram. Jadi kalau dari histogram gitu bisa lihat keseluruhannya, summary-nya. Kalau ini bisa lihat poin-poinnya. Jadi bisa saja terjadi penyimpangan. Kenapa terjadi penyimpangan? Oh, mungkin pada saat tanggal itu petugasnya lagi tidak hadir. Jadi yang hadir ada petugas pengganti, mungkin kurang pengalaman atau apa, sehingga terjadi penyimpangan misalnya. Jadi kita bisa telusuri, mudah untuk telusuri terjadi penyimpangan itu kapan, dan kalau kita tahu kapan kita bisa lihat apa sih yang terjadi saat itu, kenapa kok terjadi penyimpangan gitu. Oke, ini itulah 7 tools. Kemudian kita bisa pakai tools yang baru ya, new 7 QC tools ya, seperti diagram hubungan ya. Diagram hubungan ini pada dasarnya mirip dengan diagram sebab akibat. Ya, pada esensinya diagram sebab akibat juga, cuman menggambarkannya agak beda. Dia tidak kalau di sebab akibatnya Ishikawa itu kan akibatnya digambarkan di ujung kanan, terus kemudian penyebab dan akarnya terus ke kiri gitu kan. Karena mengikuti flow pikiran dari sebab menjadi akibat gitu kan, ke kiri ke kanan gitu. Nah, kalau diagram hubungan ini hubungannya langsung tarik garis saja. Jadi bentuknya mungkin bisa seperti jaring laba-laba gitu. Jadi tidak seperti tulang ikan, tapi lebih ke jaring laba-laba. Jadi akibatnya biasanya ada di center, ada di tengah. Dan ini tidak perlu kaitan antar faktor-faktor ya. Jadi nggak perlu ditampilkan faktor bahan, orang, cara, alat. Bisa juga, tapi tidak harus ya. Jadi ini bisa langsung dirangkai begitu saja. Nah, kelebihannya dibandingkan diagram tulang ikan yang klasik ya, diagram sebab akibatnya Ishikawa, ini antar akar penyebab bisa saling silang menyilang. Kalau di diagram sebab akibat yang bentuknya seperti tulang ikan itu tidak lazim silang menyilang antar akar penyebab. Karena kalau dibuat jadi kusut semua tulang ikannya. Jadi ini lebih simple melihatnya, bisa seperti jaring laba-laba ya. Jadi saling kait mengkaitnya itu melebar keluar gitu. Nah, untuk menentukan akar penyebabnya adalah yang terujung, yang dimana nggak ada ujungnya lagi, nggak ada penyebabnya lagi. Ya, ini contohnya nih. Kenapa datang terlambat? Karena terlambat berangkat. Kenapa terlambat berangkat? Karena terlambat bangun. Tapi bisa juga kenapa datang terlambat? Karena lalu lintas macet. Kenapa lalu lintas macet? Karena jam berangkat kerjanya itu pas jam macet. Kenapa jam berangkatnya jam macet? Karena terlambat berangkat juga. Atau bisa lalu lintas macet karena rutenya tidak tepat. Ya, jadi semua kita tarik-tarik hubungannya, kemudian yang ujung-ujungnya itulah akar penyebab. Itu yang dalam hal ini yang warna kuning ya. Sehingga kita coba pecahkan yang ujungnya saja, akar penyebabnya saja. Oke, jadi untuk yang sudah familiar menganalisis sebab akibat, mungkin lebih prefer diagram hubungan daripada diagram sebab akibat Ishikawa atau diagram tulang ikan. Kemudian diagram afinitas atau Kawatikita Zero ya. Nah, ini bagus untuk mendukung brainstorming ya. Jadi kalau kita satu tim masing-masing punya ide, nah idenya dikumpulkan, nah itu bisa disatukan, kita bisa formulasikan ide-ide kita seperti apa. Nah, ini ide bisa artinya masalah, ide akar penyebab ya, bisa juga ide solusi ya. Jadi pokoknya kalau kita brainstorming, daripada
kita satu-satu bicara, mendingan kita masing-masing anggota tuh tulis idenya, entah ide solusi atau akar penyebab ya, tulis. Kalau punya 10 ide ya tulisnya 10 akar penyebab atau 10 solusi ya, usulan solusi. Setelah semua tulis baru diletakkan di meja, kemudian disusun, dikelompok-kelompokkan. Gitu. Nah, berdasarkan dari situ kita bisa formulasikan nih, kita arahnya kemana nih, ide dari tim kemana gitu. Jadi ini mengkristalisasikan konsep atau gagasan yang ada di kepala ke dalam kertas yang semua bisa baca. Ini juga efektif ini untuk mendukung brainstorming ya. Kemudian diagram pohon ya. Diagram pohon ini menjabarkan suatu proses ya. Jadi untuk mengerjakan suatu proyek ya, ini mungkin cocok di rencana penerapan proyek, atau kalau kita punya solusi, kita jabarkan nih solusi kita mau buat apa, itu tahapnya apa saja, itu diuraikan sehingga kita punya uraian proses ya, proses misalnya detailnya itu A1, A2, A3 gitu. Sehingga kita bisa kontrol lebih baik di setiap detail prosesnya. Ya misalnya kalau mau bangun rumah, mungkin ada proses pembuatan fondasi, proses membangun bangunannya, sama proses mungkin finishingnya, elektrikal segala pasang apa. Nah itu untuk proses bikin fondasi, mungkin di situ ada proses penggalian, proses pengecoran. Nah itu kita bisa pantau setiap tahapan-tahapannya itu. Oke, itu diagram pohon. Kemudian ada lagi diagram matriks ya. Nah ini yang ditampilkan ini matriksnya bentuknya kebetulan L ya, tapi bisa bentuk T atau bahkan X atau apa. Makin banyak sumbunya, ini sumbu yang sederhana aja L. Di sini kita melihat hubungan satu hal dengan hal lain ya. Kalau kita tadi bisa melihat akar penyebab atau memprediksi akar penyebab itu, kita bisa gunakan diagram matriks ini untuk beberapa akar penyebab. Ya di sini kan ada kejadian dan sebab ya. Kalau dibilang kejadian itu masalah, di sini contohnya ada 4 ya, ada 4 masalah. Tegangan turun, kapasitas turun, berat jenis elektrolit tidak sesuai, temperatur tinggi misalnya. Ini sebenarnya 4 kejadian ini bisa menjadi 4 tulang ikan kalau kita mau telusuri akar penyebabnya. Nah, daripada bikin 4 tulang ikan, langsung aja bikin cukup 1 diagram matriks ini dengan akar-akar penyebabnya di atas itu. Kemudian dilihat ada kaitannya apa tidak. Kalau warna kuning itu kaitannya erat, kalau bulat kosong tidak ada kaitan. Kaitannya ada tapi kecil. Kalau segitiga mungkin kaitannya hampir tidak ada. Nah itu jadi dengan diagram matriks ini kita mencoba melihat akar-akar penyebab mana yang paling besar dampaknya. Itu. Jadi dalam hal ini mungkin akar penyebab yang sel baterai rusak ya, karena itu berdampak terhadap tegangan turun, berdampak pada kapasitas turun, berdampak pada temperatur tinggi. Sehingga itu jadi prioritas untuk kita perbaiki itu sel baterai rusak itu. Jadi ini diagram matriks dan sumbunya bisa beberapa sumbu ya, nggak hanya cuma 2. Kemudian analisa data matriks. Nah kalau tadi di diagram matriks itu kan kualitatif ya, kita lihat hubungannya, logika hubungan. Tapi kalau kita punya angkanya dan variabelnya banyak ya, itu kita bisa petakan, kita buat analisa data matriks ini. Ini contohnya terkait kinerja puskesmas ya. Jadi di sumbu Y-nya itu program-programnya, ada ibu hamil, ada persalinan, komplikasi ya. Terus kemudian di sumbu X-nya bulan Januari, Februari, Maret ya sampai Desember. Kemudian di sumbu Z-nya, sumbu Z-nya itu
variasi dari target gitu. Jadi kalau misalnya bulan pertama target 10 tapi ternyata tidak tercapai ya mungkin 0 atau kalau tercapai 100% gitu. Atau mungkin untuk case tertentu bahkan bisa negatif, tergantung besarannya ya. Kalau kita besarannya bukan berapa kali tapi berangka berapa ya. Berapa kali mungkin kita bisa milih kecil 0, tapi kalau ukurannya berapa bisa negatif ya. Nah itu datanya kita petakan, kemudian kita buat grafiknya sehingga kita bisa menyimpulkan hal-hal yang sudah bagus sama hal-hal yang kurang. Ya, sampai biru, yang biru-biru itu yang kurang tuh. Sehingga kita bisa lihat mana yang prioritas untuk kita atasi. Kalau yang ungu, yang menjulang ke atas itu berarti sudah cukup oke. Ya merah, ya batas-batas, yang hijau bagus. Nah, ini contoh ya, misalnya data matrix. Ini bisa untuk berbagai kegunaan untuk melihat, untuk menyimpulkan data dengan beberapa variabel, yang lebih dari 2 variabel. Yaitu berikutnya PDPC, Process Decision Program Chart ya. Ini bentuknya mirip dengan diagram pohon, tapi cara membuatnya berbeda sama sekali ya. Jadi di sini adalah pilihan-pilihan. Pilihan-pilihan itu kita punya beberapa pilihan, dan yang kita pilih itu akan timbul pilihan lain lagi gitu. Jadi ya ini contohnya bagaimana jamin stok kedelai, bisa import, bisa beli lokal, bisa tanam sendiri. Yang kalau import pilihannya apakah tunjuk importir atau bikin baru bagian ekspor impor. Ya mungkin kalau di kita misalnya kita mau ikut TKMPN misalnya, TKMPN di Lombok misalnya, cuma sayang ada COVID jadi nggak terselenggara ya Lombok ya. Nah ini kalau kita mau ke Lombok kan pilihannya kita mau naik apa, mungkin naik pesawat ya tentunya, maskapai apa nanti kan dampaknya ke jadwalnya berangkat kapan, jadwal berangkat kapan, terus kemudian ini nanti dampaknya penginapannya mesti bookingnya kapan ya. Jadi ada pilihan-pilihan di mana pada saat kita udah ambil satu keputusan, itu pilihan yang lain itu jadi tidak relevan, jadi nggak bisa ambil beberapa pilihan sekaligus. Atau kalau bisa ambil beberapa sekaligus ya mungkin ada siapa yang ambil pilihan ini, siapa yang ambil pilihan itu gitu. Nah, jadi dengan memetakan ini sebenarnya dia di ujung akhir dari penjabaran itu kita bisa tambahkan data misalnya kaitan ke biaya, waktu. Jadi misalnya untuk tetapkan untuk tunjuk importir yang baik itu butuh biaya berapa lama prosesnya. Kalau bentuk bagian ekspor impor berapa biayanya, berapa lama prosesnya. Kalau untuk pelajari kemungkinan menanam kedelai sendiri ya berapa biayanya, berapa lama prosesnya. Nah, itu semua kita sudah perkirakan, estimasi, ya kita bisa milih pilihan mana yang paling murah, yang paling cepat gitu. Dan mungkin kalau ditambahkan yang paling efektif gitu. Jadi ini proses PDPC ini cocok sekali untuk memilih alternatif solusi. Kemudian diagram panah. Nah, diagram panah ini biasanya intinya memeriksa suatu proses ya, jadi flowchart ya, flow proses kita periksa, kita cari proses yang mana yang kritis. Ya di sini contohnya yang kita nilai adalah waktu ya. Misalnya proses A butuh 5 jam misalnya, proses B 3 jam, proses E 4 jam, proses G 5 jam, proses D 10, C 9. Nah, dalam rangkaian ini kita bisa menemukan bahwa proses D itu proses yang kritis. Karena pada saat terjadi delay, kalau proses D 10 jam menjadi 11 jam, itu keseluruhan proses pasti berubah waktunya, pasti ada mundur.
Tapi kalau proses B misalnya, proses B kalau terjadi delay atau bukan delay ya, ada keterlambatan atau itu menjadi 3 jam menjadi 4 jam misalnya, masih nggak apa-apa karena proses B 4 jam, proses E 4 jam masih 8 jam, sedangkan proses D yang 10 jam masih berjalan kan. Jadi proses B, proses E dalam hal waktu itu tidak kritis, tapi proses D kritis. Nah, proses C juga tidak terlalu kritis ya, masih 9 jam. Proses D lah yang kritis. Nah, dengan kita menguraikan ini, kita bisa lihat proses-proses mana yang kritis sehingga kita bisa lebih kasih perhatian, bisa lebih jaga supaya proses ini berlangsung dengan baik. Tuh, ini bisa satuannya kita lihat dari sisi waktu, bisa dari sisi biaya mungkin. Nah, ini tergantung kebutuhan kita. Yang populer sih waktu biasanya, kelihatan scheduling ya. Karena waktu biasanya juga berhubungan nanti dampaknya ke biaya juga gitu. Nah, ini diagram panah. Ini untuk menganalisis rencana ya. Jadi kita kalau buat proposal, kita buat flow proses penerapan, rencana penerapannya, kita bisa tampilkan bagian-bagian mana yang kritis, bagian-bagian mana yang berisiko, sehingga perlu penanganan khusus. Oke, terus berikutnya mind mapping ya. Nah, mind mapping ini bentuk lain dari diagram afinitas ya. Jadi pada saat kita brainstorming atau mungkin kalau sendirian kita coba uraikan ide-ide kita, nah ini bisa dengan cara seperti pohon begini. Jadi misalnya dari sisi struktur gimana, dari sisi papernya bagaimana, dari sisi penggunaannya gimana, stylenya, linesnya gimana. Jadi tidak random seperti diagram afinitas. Diagram afinitas kan segala ide tulis aja terus kita kelompokkan. Tapi kalau ini lebih terstruktur. Jadi kita mau dari sisi apanya. Nah, kemudian kita lihat uraikan, kita jabarkan ya. Kemudian dari sisi apa kita jabarkan. Gitu. Jadi misalnya kita mau buat ada project, dari sisi biayanya gimana, dari sisi pelaksananya bagaimana, itu kita bisa uraikan. Jadi lebih terarah dibandingkan diagram affinity ya. Kelebihannya diagram affinity itu bisa berbagai ide bisa keluar dengan spontan. Kalau ini kelebihannya lebih terstruktur, tapi ya kelemahannya tadi mungkin ada ide-ide yang jadi tidak keluar karena tidak relevan. Jadi itu pilihan kita. Tapi kita bisa juga combine diagram afinitas dengan mind maps ini. Jadi diagram afinitas tapi kita kelompokkan, terus kemudian setelah kita kelompokkan baru kita pakai diagram afinitas untuk menggali berbagai ide. Ya, jadi kita tool bisa kombinasi ya sesuai yang efektif yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa juga ya pakai kanvas ya. Ini di beberapa perusahaan ada menguraikan proses ide mengkonsep itu dengan kanvas. Jadi ada beberapa hal yang dipertimbangkan terus kemudian diuraikan dalam satu form tertentu. Biasanya kalau kanvas ini mungkin kertas A3 atau yang lebih besar, nah itu bisa diuraikan. Tapi ini biasanya zaman dulu ya, zaman sebelum 2010 ya. Zaman sekarang zaman udah serba komputer, serba software, agak repot ya. Tapi kalau dulu biasanya dengan kertas A3 itu bisa langsung ditulis, bisa langsung dipresentasikan. Jadi melatih kita untuk lebih fokus mensamerikan ide kita seperti apa dalam hanya satu lembar A3 yang udah ada formatnya ya, apa isiannya apa. Sehingga kita bisa uraikan ide kita, kemudian dipresentasikan ya hanya dengan selembar kertas A3 itu aja udah mencakup lengkap gitu.
Ya, mungkin dalam kasus tertentu kita bisa juga masih gunakan ini. Kemudian survei ya, survei ini eh, kadang-kadang kita ingin mencari data eh, untuk mungkin mencari akar penyebab atau mungkin juga bahkan mendukung solusi kita ya. Eh, karena datanya ini dari manusia, dari orang ya, entah dari klien, dari supplier, atau rekan kerja, atau bagian lain, atau pihak tertentu mungkin stakeholder, pemerintah atau apa, sehingga kita perlu lakukan survei, kita cari tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Dan karena hampir semua produk itu dibuat ya, produk dan jasa ya, layanan itu dibuat untuk manusia juga, ya seringkali survei juga menjadi sangat penting gitu. Karena ya toh produk itu nanti akan digunakan orang, pelayanan juga digunakan orang, customer, mungkin pasien, mungkin nasabah, mungkin pokoknya manusia juga gitu, sehingga sangat penting kita mengetahui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, sehingga kita tahu kebutuhannya apa, sehingga kita bisa menyediakan produk yang lebih sesuai, lebih pas, layanan yang lebih sesuai dan lebih pas untuk mereka. Oke, itu survei. Kemudian ya prototype. Ya, prototype juga tools yang efektif untuk kita sebelum kita buat alat atau ya terutama alat atau sistem yang full scale yang bisa digunakan langsung itu mungkin agak tinggi, kita buat dummy-nya dulu atau prototype dulu, sehingga kita bisa menguji seakan-akan itu produk jadinya atau sistem jadinya. Dengan pembuatan prototipe yang tepat, maka simulasinya bisa efektif. Jadi kalau kita buat prototipenya kurang akurat ya kurang efektif ya. Ini contohnya, gambarnya ini mungkin untuk pembuatan aplikasi. Nah, buat aplikasi itu gimana pilihan-pilihannya, tampilannya seperti apa kira-kira, sehingga bisa membantu mempermudah membayangkan kalau make gimana sih, kalau si audiens si user gunakannya seperti apa. Nah, mereka buat prototype atau dummy ya. Untuk beberapa kasus terutama alat ya, prototype ini penting. Tapi kalau layanan ya mungkin lebih ke simulasi ya, bukan prototype fisik. Oke, terus yang lainnya adalah model matematis ya. Ada hal-hal tertentu yang kita perlu kalkulasi dengan data yang ada, bahkan mungkin sebagian data perkiraan, sehingga kita bisa perkirakan akan bisa memenuhi target kita, solusinya bisa digunakan dengan efektif. Ya misalnya kita mau membuat produk untuk masyarakat tertentu, jumlah masyarakatnya sekian, kemampuan produksi kita sekian, nah, ini bisa memenuhi berapa lama nih, distribusinya bagaimana, itu mungkin bisa kita coret-coret kalkulasi matematisnya, visible apa tidak ini solusi kita ya. Ini matematis itu relatif murah dibandingkan kita buat prototype atau apa, karena ini hanya hitung-hitung ya, relatif murah, tapi kita juga hati-hati dalam mengkalkulasi, karena salah kalkulasi, salah ambil estimasi bisa tidak tepat ya. Ya, kemudian bisa juga dengan simulasi, mungkin dengan software atau apa, beberapa hal sudah ada softwarenya ya. Ini contohnya simulasi kekuatan struktur sayap ya. Jadi sebelum sayap itu dibuat benar, itu dengan adanya software kita bisa
buat desainnya, kita bisa buat strukturnya, kasih materialnya seperti apa. Dia softwarenya akan hitungkan nanti kekuatan bebannya di mana pada saat ada digunakan, sehingga kita bisa lihat bagian tertentu itu daya tahan sampai sekuat apa, dan kalau terjadi kerusakan apa yang mulai rusak tuh bagian mana dulu. Ini juga cara murah dibandingkan harus bikin full size sayap atau bikin prototipenya terus kemudian kita kasih beban terus kita lihat perubahannya. Ya lebih mudah dengan cara analisis dengan software ya. Jadi kalau solusi kita bisa disimulasikan dengan software tertentu, ya itu jauh lebih baik dan lebih murah dan lebih simpel. Jadi kita bisa modifikasi desain. Kalau kita lihat ini, wah desainnya kayaknya kurang ini, coba kita sudutnya kita rubah, ukurannya kita rubah, materialnya kita ganti, langsung kita bisa analisis. Jadi nggak harus buat prototipe satu persatu, yang lebih lama dan tentunya pasti lebih mahal. Nah, terus lainnya adalah tools untuk visibility ya, untuk menilai visibility. Ini namanya telos ya. Biasanya kalau visibility itu yang dilihat adalah sisi teknikalnya, ekonomiknya, legalnya, operasional, dan schedulingnya. Jadi pada saat kita punya solusi, apakah secara teknis ini memenuhi, bisa diwujudkan. Kemudian apakah secara ekonomis bisa diwujudkan, artinya anggarannya kita ada, kita memungkinkan anggarannya. Terus secara legal apa tidak ya. Ini juga operasional dan scheduling. Dengan analisis telos ini, solusi yang akan kita usulkan dalam proposal ini sudah kita uji dulu ya, walaupun mungkin dengan data yang komplit atau detail atau yang sederhana, ya tergantung kita temanya seperti apa. Tapi ini sangat membantu ya visibility. Oke, itu tadi tools ya. Sebenarnya toolsnya banyak ya, tools kita bisa pilih tools lain yang kita tahu dan memang kita anggap efektif, silakan pakai. Ya, tools namanya tools ya, kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita, untuk mempermudah pekerjaan kita. Cari tools yang cocok. Kemudian ini kita agak dalami coba tentang modeling dan prototyping ya. Ya sebenarnya istilah model tuh sangat luas. Termasuk prototype itu juga model juga. Tapi biasanya prototype ini model yang lebih berwujud ya, biasanya ada bentuknya atau ada mekanismenya tertentu, bisa elektrikal, bisa mungkin juga software ya. Jadi bentuknya serupa dengan wujud yang akan kita buat nantinya gitu. Ya, prototype sendiri dari kata proto ya, proto itu purba ya, tipe purba. Jadi ya ibaratnya ya kalau manusia purbanya gitu. Jadi ini versi primitifnya dari produk yang akan kita buat atau solusi yang akan kita buat. Ini versi primitifnya, versi daminya. Nah, tapi model juga bisa aja bentuknya bukan hanya prototipe, tapi bisa aja model proses, model visual, matematis, sistem audio. Tergantung solusi kita bentuknya seperti apa, dan bisa kombinasi dari beberapa ini macam model. Kelebihannya prototype dibandingkan model yang non prototype itu lebih mendekati aktual. Jadi kalau relevan ya, itu lebih mudah menguji yang prototype. Analisisnya bisa lebih menyeluruh, jadi kita bisa uji coba dengan lebih lengkap ya. Dan lebih mudah didemonstrasikan karena wujudnya ada. Nah, kelebihan yang non prototype itu ya biayanya lebih murah, waktu pembuatannya lebih cepat dan lebih mudah dibuat. Nah, kalau kita bicara desain, banyak yang melakukan 2 tahap ya. Pertama,
pada saat konsepnya masih banyak, pilihan yang masih banyak, analisis dulu yang non prototype. Nah, nanti setelah udah terkerucut 2-3 pilihan, baru dibuat versi prototipenya. Jadi dalam mensortir pilihan-pilihan lebih mudah, lebih murah pakai yang non prototype. Tapi pada saat memilih yang finalnya, mungkin kalau modelnya cukup kompleks, ya kita bisa buat prototype. Nah, untuk membuat model ya, jadi supaya kita bisa melihat visibility dari solusi kita, kita coba buat modelnya dulu. Ya, tapi yang disebut model apa? Kita harus tahu karakteristiknya dulu apa. Jadi karakteristik apa yang ada di solusi kita, spesifikasinya. Kemudian kita lihat variasi parameter kondisi yang mungkin terjadi. Ya mungkin kalau saya gampangnya secara fisik ya mungkin desain gelas misalnya, ya misalnya ini saya minum kayak gelas yang besar. Nah, karakteristiknya apa? Mungkin model ini harus bisa memuat misalnya 1 liter atau 1,5 liter, sehingga mungkin seharian diminum 1 gelas aja gitu. Terus kemudian parameter kondisi yang mungkin terjadi apa? Nah, kalau diisi dengan es, dengan apa, ini secara fisik bisa tahan nggak? Suhu panas, suhu dingin, ya kalau namanya gelas pasti kan minumannya suhu tertingginya mungkin air mendidih ya 100 derajat. Kemudian kondisi ekstrim bawahnya mungkin banyak es batu ya mungkin minus maksimum 5 derajat lah. Jadi model kita mesti bisa menghandle, bisa menangani, bisa bertahan di minus 5 sampai 100 derajat Celcius ya. Terus kemudian kemampuan untuk diangkat, misalnya handling tangannya ini orang mudah nggak sih ngangkat? Ini kita buat gelas yang gede-gede, ternyata orang ngangkat susah atau pegangannya kurang kuat sehingga bisa tergelincir dan jatuh ya. Jadi kemungkinan yang parameter kondisi itu kita harus pertimbangkan terhadap model kita. Ya, setelah kita sudah tahu karakteristik modelnya, terus kemudian parameternya, nah kita tetapkan nih targetnya apa. Targetnya ini bisa, kalau kita bicara gelas tadi ya, bisa untuk minuman macam apa saja, bisa digunakan untuk waktu berapa lama. Nah itu target-target itu kita tetapkan. Kemudian kita tetapkan cara pengujiannya, kita mau nguji gimana caranya. Mungkin kita uji di beberapa diisi ya, kita bicara gelas tadi ya, diisi beberapa macam isi ya, dari air putih panas, kopi panas, teh panas, terus kemudian mungkin jus dingin atau soft drink dingin. Nah, itu parameter-parameter yang ingin kita ujikan seperti apa, kita buat listnya. Terus kemudian kita lakukan pengujian sesuai variasi yang tadi kita sudah tetapkan ya. Kemudian setelah kita uji dengan macam-macam variasi, nah baru kita hasil pengujiannya kita olah datanya. Dan bisa menguji sampai maksimal ya. Termasuk kalau kita bicara gelas, coba dijatuhin di ketinggian berapa meter dia akan pecah. Ya normalnya kan mungkin setinggi tangan manusia ya. Tangan manusia itu kalau berdiri pegang gelas, nah itu kira-kira berapa, mungkin 1 meter kan nggak mungkin, atau kurang logis diuji ketinggian 2 meter, kan siapa yang mau jatuhkan gelas dari ketinggian 2 meter. Tapi kalau orang pegang terus tergelincir masih mungkin. Jadi asal bisa survive dari ketinggian 1 meter ya sudah oke, udah lumayan gitu dari material yang ada. Jadi
Dengan model ini, dengan kita lakukan pengujian, kita bisa lihat bahwa model ini membuktikan bahwa nanti solusi yang kita buat itu akan bisa bertahan di kondisi yang sudah kita tentukan. Nah, setelah itu kita coba buat proposalnya ya. Nah, ini kita bisa pakai tadi tools untuk menganalisis kelayakan, jadi telos ya. Jadi mulai dari faktor teknis, apakah solusi kita bisa dilakukan, prosesnya bisa dilakukan, apakah teknologi yang dibutuhkan ada, tersedia, materialnya ada apa tidak, kemudian si pelaksananya yang membuat solusinya ya, yang melaksanakan solusinya ini cukup nggak kompetensinya untuk melakukan ini. Kemudian infrastruktur yang dibutuhkan tersedia apa tidak. Jadi kalau ini semua jawabannya ya, semua tersedia, semua cukup, maka secara teknis solusi kita bisa diwujudkan. Tapi kalau ada hal-hal yang belum tersedia, ya mungkin tidak terlalu visible jadinya. Sehingga kita perlu ada upaya khusus. Misalnya, materialnya agak susah nih, materialnya masih cari di mana, tapi bisa tapi sulit diperoleh ya. Berarti secara teknis ini agak sulit diwujudkan solusi kita. Nah, kemudian faktor berikutnya faktor ekonomis. Nah, faktor ekonomis itu dia dari sumber dananya, anggarannya ada apa tidak nih untuk solusi kita. Jadi mau diambil dari anggarannya mana nih solusi kita, cukup nggak? Terus kemudian dari sisi biaya dibandingkan manfaatnya gimana? Jadi kalau biayanya tinggi tapi manfaatnya kurang, ya berarti secara ekonomis kurang visible, kurang layak. Kemudian jangka panjang bagaimana? Jangka panjang menguntungkan nggak? Jadi kalau secara jangka panjang tidak menguntungkan, biayanya lebih tinggi daripada manfaatnya, apalagi dananya tidak tersedia, ya udah pasti solusi kita tidak layak secara ekonomis. Bisa aja secara teknis oke, tapi secara ekonomis tidak oke. Materialnya terlalu mahal atau prosesnya terlalu mahal, terlalu lama, costnya terlalu tinggi, ya tidak ekonomis. Tapi kalau semuanya oke, ya berarti secara ekonomis solusi kita bisa diwujudkan. Kemudian berikutnya secara legal ya. Secara legal ini pernah saya temukan di beberapa kasus, termasuk di perbankan, itu kita mau punya solusi, tapi nggak bisa diwujudkan karena sudah ada peraturan yang mengaturnya, sehingga kalau kita lakukan ya melanggar peraturan, jadi nggak bisa secara legal solusi itu tidak bisa diwujudkan, tidak layak secara legal. Nah, kita juga harus cek ini, solusi kita, coba kita lihat solusi kita melanggar aturan enggak. Nah, tapi selain soal legalitas aturan, melanggar apa tidak, kita juga lihat dari sisi potensi dipatenkan atau hak cipta, bisa enggak? Apa jangan-jangan udah orang lain udah patenkan, sehingga kalau kita buat ya kita mungkin bisa diklaim sama mereka gitu. Jadi faktor legalnya juga penting. Jadi ingat kasus restorannya Ruben Onsu ya, itu pada saat mengembangkan restoran itu soal nama lupa dilihat dari sisi faktor legalnya, sehingga akhirnya digugat dan sehingga hak atas nama jadi kehilangan ya. Itu pada saat punya ide waktu itu nggak sempat dilihat visibility soal legalnya. Jadi kita jangan lupa ya soal legal. Jadi teknis, ekonomis, legal. Kemudian berikutnya faktor operasional. Bisa aja secara teknis oke, bisa aja ekonomis juga
nggak ada masalah, secara legal nggak ada masalah, tapi sulit untuk diintegrasikan dengan proses lain. Jadi dari sisi teknis oke, tapi dari sisi operasional kurang visible. Itu karena butuh akan mengganggu proses lain, juga bisa nggak mengganggu produk lain. Jadi secara operasional kurang visible. Terus bisa nggak diterapkan secara jangka panjang sesuai kebutuhan dan fungsinya. Biasanya secara teknis oke, secara ekonomis oke, tapi suatu kondisinya itu nggak bisa buat jangka panjang, mungkin hanya short term, mungkin zaman COVID aja bisa lewat, setelah itu udah nggak relevan lagi gitu. Misalnya solusinya tentang masker sama face shield ya, face shield itu mungkin masker orang masih bisa gunakan setelah pasca COVID, karena memang sebelum COVID pun juga orang banyak untuk profesi tertentu memang pakai masker ya. Tapi kalau face shield mungkin hanya segelintir posisi tertentu saja yang masih membutuhkan, tidak banyak gitu. Sehingga kalau kita bicara face shield mungkin pasca COVID ya tidak banyak yang gunakan, sangat jarang ya. Kemudian dapat didukung sistem yang menjaga keberlangsungannya enggak. Jadi solusi ini bisa dibuat sistem yang menjaga keberlangsungannya enggak. Kalau nggak bisa ya juga jadi secara operasional nggak visible. Terus kemudian terlalu bergantung nggak sama sumber daya tertentu, sehingga kalau sumber daya itu tidak terpenuhi di waktu tertentu, maka jadi tidak bisa diwujudkan lagi. Misalnya sumber dayanya ada manusia ya, jadi solusi ini bagus, tapi solusi ini bergantung sama si A misalnya. Secara teknis oke, secara ekonomis oke, secara operasional bergantung sama A. Jadi kalau si A kerjanya pindah atau tidak bisa lanjut di membantu sistem itu, maka solusinya nggak bisa diwujudkan lagi, nggak bisa dijalankan lagi, stop. Nah itu berarti secara operasional juga agak kurang visible karena terlalu bergantung sama orang tertentu, atau mungkin alat tertentu, atau mungkin sumber pendanaan tertentu yang keberlangsungannya kita ragukan. Nah, itu berarti secara faktor operasional kurang visible. Kemudian faktor lainnya adalah faktor jadwal. Bisa aja secara teknis oke, ekonomis oke, operasional oke, tapi untuk mewujudkannya terlalu lama, jadi udah lewat dari kebutuhan. Kalau udah lewat dari kebutuhan ya apa gunanya gitu, karena kebutuhannya udah hilang. Nah kita baru bisa wujudkan, ya sia-sia kan. Terus udah gitu pada saat kita ingin wujudkan ini terkait ke proses lain ya, penjadwalan proses lain, memungkinkan nggak kita bisa wujudkan solusi kita ini tanpa mengganggu proses lainnya. Artinya jangan gara-gara solusi ini kita terapkan, ada proses lain yang jadi hilang atau terganggu, sehingga kita punya solusi untuk masalah, tapi kita menimbulkan masalah baru di proses lain. Ya itu tidak disarankan ya lakukan itu. Nah, kalau semuanya sudah oke, udah visible, secara teknis oke, secara ekonomis oke, secara legal oke, secara operasional oke, secara jadwal tadi schedule oke, semuanya oke, ya kita tinggal susun proposalnya. Jadi solusinya memang udah kita uji, sudah visible. Nah, untuk buat proposal yang pasti latar belakang harus jelas dan didukung data. Jadi ya kembali lagi, speak by data ya, jangan pakai opini, jangan pakai asumsi, selalu ada data. Kalau datanya nggak punya, ya tadi cari aja. Kita bisa survei, kita bisa ukur, kita pastikan ada data. Jadi latar belakang dari ide kita harus clear, harus jelas. Kemudian analisis sebab akibat harus logis dan didukung data. Ya, jadi uraian sebab akibat itu ya harus logis. Kita cek memang ada hubungannya enggak gitu secara logika gitu.
dan baiknya, misalnya kita bicara akar penyebab ya, itu ada datanya. Bisa data real, bisa data estimasi atau forecasting ya, peramalan data juga, tapi datanya data forecasting. Nah itu sebaiknya ada datanya. Kemudian pemilihan alternatif solusi harus jelas pertimbangannya ya. Jadi pada saat kita memilih solusi harus jelas tadi kriteria pemilihannya apa. Apakah kita fokus pada solusi yang murah, cepat, atau solusi yang efektif, mungkin sedikit mahal tapi efektif, tuntas itu, atau gimana gitu. Jadi pada saat kita milih alternatif solusi pertimbangannya harus clear. Kemudian analisis kelayakannya harus jelas ya, tadi kita baru bahas ya. Jadi solusi kita ini harus diuji kelayakannya dan memang layak gitu. Ada analisis yang membuktikannya. Terus kemudian yang terakhir ya ditulis dengan jelas dan lengkap. Jadi buat proposal itu yang jelas dan lengkap. Nah tapi bukan berarti proposal harus halamannya banyak ya, tergantung idenya. Proposal yang sederhana mungkin 1 halaman cukup, proposal yang kompleks mungkin 2 rim baru cukup mungkin. Jadi tergantung lingkupnya, lingkup projectnya, lingkup temanya, lingkup idenya. Nah kemudian kita sudah buat proposal, nah sekarang bagian kita nih mungkin fasilitator atau apa, gimana sih bikin sistem KIC-nya, gimana kita terapkan KIC-nya. Kalau kita bicara KIC, saya selalu terinspirasi sama Leonardo da Vinci ya. Leonardo da Vinci itu luar biasa. Mungkin dalam sejarah hanya beliau ya yang punya banyak sekali gagasan yang brilian yang baru diwujudkan ratusan tahun kemudian. Nah, ini salah satu ilustrasinya flying machine ya. Tahun 1490. Soalnya selain flying machine Leonardo da Vinci banyak sekali dia bikin tank, kapal selam, bikin sistem pengairan, ya, macam-macam. Nah, untuk flying machine ini dia punya ide tahun 1490. Tapi 400 tahun kemudian di 1891 baru ada orang yang mencoba dengan efektif ya. Jadi Otto Lilienthal bikin sayap untuk meluncur saja tapi bukan mengepak ya, terbang meluncur. Dia lakukan beberapa kali ya, puluhan kali penerbangannya, cukup berhasil sampai akhirnya jatuh dan meninggal. Nah, kemudian 12 tahun kemudian ya baru ada Wright bersaudara membuat pesawat yang bisa terbang dengan mesin sendiri. Jadi konsep sayap terbangnya itu, sayapnya Otto Lilienthal itu dikasih mesin, dikasih juga alat pengendali, bisa belok kanan kiri. Nah, kemudian dibuatlah pesawat terbang bermesin pertama ya tahun 1903. Nah, sejak itu industri penerbangan terus berkembang sampai tahun 67 ada riset pesawat terbang tercepat yang dalam atmosfer ya, sampai saat ini rekor masih dipegang ya, X-15 tuh sampai 6,7 kecepatan suara, 6,7 kali kecepatan suara. Itu pesawat tercepat di dalam atmosfer. Kemudian dikembangkan lagi, ya bukan soal kecepatan ya, tapi dari bentuknya, dari kemampuannya, pesawat stealth, pesawat yang tidak terdeteksi oleh radar. Jadi B-2 Spirit ini konon kalau dilihat di radar besarnya seperti hanya sebesar burung ya. Jadi kalau radar baca ada burung pelikan atau apa ya, ini B-2 akan terlihat seperti itu di radar. Jadi kemampuannya untuk menghilang dari radar. Ya, jadi di sini Leonardo da Vinci punya impian sekitar 400 tahun kemudian, 500 tahun kemudian baru impiannya berkembang pesat. Ya mudah-mudahan ide kita lebih cepat terwujud dibandingkan si Leonardo da Vinci ya, yang meloncat di zaman. Nah, untuk menerapkan KIC
ada beberapa hal yang harus kita miliki. Yang pasti harus punya sistemnya, jadi kita harus buat sistem ya, kita buat SOP-nya, SOP penerapan KIC, mulai dari mungkin edukasinya, karena orang mungkin sulit untuk menerapkan, untuk memberikan ide tapi nggak tahu gimana sistemnya. Jadi kita mesti buatkan sistemnya, kita training, kita edukasi, sosialisasi, kita buatkan formnya, kita ajarin mereka untuk mengisi form. Nah, setelah itu baru kita buat sistem. Kalau mereka ada yang punya ide, ya karyawan punya ide, itu bagaimana mengisinya, kemudian kasih ke siapa, siapa yang menilai, siapa yang memberikan apresiasi, siapa yang akan memutuskan tindak lanjutnya bagaimana. Nah, itu semua harus ada SOP-nya. Jadi by system. Dengan sistem ini keberlangsungan tetap terjaga. Kalau kita bicara sistem inovasi ya, ada beberapa tempat yang, beberapa organisasi inovasi, gerakan inovasi ya, SSGKM, PKM itu tidak disistemkan, termasuk 5S ya, atau 5R ya. Itu banyak yang tidak disistemkan, jadi seperti program saja, jadi ada event-event, tapi karena tidak disistemkan, makanya jalannya ya mengikuti event-event tadi. Mau ada acara konvensi ya baru dibuat, mau cara ini baru, jadi karena tidak dibuat sistemnya. Saya sangat menyarankan KIC pun harus ada sistemnya. Kemudian harus ada fasilitatornya, harus ada yang membantu. Jadi kalau ada yang punya ide, Pak saya mau punya ide tapi bingung nulisnya gimana, ada fasilitatornya. Ada klinik KIC ya, jadi bisa diskusi dengan fasilitatornya, gimana menguraikan idenya, gimana mencari akar penyebabnya, cari solusinya, kemudian menganalisis peluangnya, menganalisis kelayakannya. Nah, itu mungkin terutama di awal-awal ya perlu fasilitator. Kalau soal fasilitator atau pembimbing, saya terinspirasi dengan Alexander the Great ya, Iskandar Agun. Itu Alexander the Great itu punya 3 fasilitator yang luar biasa. Jadi ada ibunya Olympias, terus bapaknya Raja Philips II, dan gurunya Aristoteles. Jadi ibunya mengajarkan bahwa dia itu masih keturunan dewa, sehingga dia berpikir dia adalah dewa. Jadi pola pikirnya pola pikir besar, bukan pola pikir cari aman, pola pikir yang hal-hal sepele, dan pikirnya cita-citanya besar-besar ya. Terus kemudian bapaknya ahli perang, ngajarin gimana caranya melakukan penaklukan. Dan Aristoteles ya banyak mengajarkan filsafat-filsafat, harus belajar bagaimana mempengaruhi orang ya. Ya, dengan ketiga fasilitator yang hebat itu, ya Alexander the Great menjadi salah satu penguasa yang hebat ya. Daerah wilayahnya itu sepanjang sejarah manusia dia peringkat 2 yang bisa dalam hidupnya memperluas wilayah kekuasaannya demikian besar. Kalau yang pertamanya Genghis Khan ya. Genghis Khan itu wilayahnya sedikit lebih besar pada Alexander the Great. Jadi KIC membutuhkan fasilitator yang membantu siapapun yang punya ide gimana cara menuliskan proposal dengan baik. Kemudian perlu ada pelatihan ya, pelatihan mungkin bisa pelatihan sederhana, bisa berjenjang dari atas terus ke bawah, sehingga semua orang tahu cara membuat proposal inovasi, cara membuat usulan ide. Nah, ini fotonya, ini foto Deming waktu ke Jepang, jadi kasih training terkait ke quality ya. Ya ini training ini kalau nggak salah 2 minggu itu merubah sejarah dunia
dengan konsep mutu yang diajarkan Deming dan juga Juran ke Jepang itu, Jepang punya menemukan pola baru, menemukan jurus baru untuk membesarkan industrinya. Sedangkan di Amerika tahun-tahun itu ya, tahun 50-an itu pasti pakai konsep lama. Jadi konsepnya kalau mau produk bisa laku, ya harganya harus murah. Supaya harganya murah, bikin sebanyak-banyaknya gitu. Jadi beli material sebanyak-banyaknya, produksi sebanyak-banyaknya, maka harga per unitnya menjadi rendah, menjadi murah, sehingga harganya jadi kompetitif ya. Kebetulan berlaku untuk Amerika ya, tahun 40-an akhir 50-an awal, karena di saat itu seluruh dunia tuh hancur. Eropa hancur karena perang dunia, Jepang juga hancur, seluruh dunia hancur. Semua mungkin beberapa negara berkembang belum ada industri apapun ya. Sehingga Amerika saat itu negara besar yang bisa dibilang tanahnya tidak terjamah perang, ya, industrinya ya bisa pendekatan seperti itu. Jadi Amerika tuh supply berbagai hal ke dunia ya, jadi supplier mobil terbesar, supplier elektronik, kulkas, mesin cuci, barang-barang pangan, jagung apa ke seluruh dunia tuh, supplier terbesarnya Amerika. Jadi konsep lama itu masih bisa digunakan pada saat itu, padahal Juran dan Deming udah mulai mengajarkan mutu, dan Jepang justru malah yang menerapkan konsepnya Juran dan Deming. Jadi bikin sesuatu itu berdasarkan mutunya. Nah, tahun 70-an baru disadari bahwa tidak bisa lagi pakai jurus beli material sebanyak-banyaknya, bikin sebanyak-banyaknya, karena perubahan teknologi di tahun 70-an 80-an itu membuat customer itu makin suka dengan banyak pilihan, makin banyak opsi, makin banyak custom, sehingga kalau bikin satu hal sebanyak-banyaknya ya nggak ada yang beli gitu. Jadi jurusnya udah nggak bisa lagi diterapkan tahun 70-an 80-an, sehingga saat itu Jepang leader, menjadi raksasa industri ya, sampai sekarang ya, disusul dengan Korea dan negara-negara lain. Oke, jadi perlu training untuk KIC. Kemudian punya sistem pelaporan yang baik ya. Jadi harus punya sistem pelaporan yang baik supaya pemantauan proses proposal itu bisa tersampaikan ke pihak yang terkait dengan cepat, dengan jelas, dengan mudah diakses. Ya, untung sekarang IT-nya udah sangat mendukung ya, sehingga kita lebih mudah melakukan membuat sistem pelaporan. Kemudian juga harus ada sistem evaluasi dan penilaian ya. Tentunya kita mesti menilai, mengapresiasi setiap proposal. Harus buat sistemnya. Jadi supaya mereka merasa yang membuat proposal ini, proposalnya dihargai dengan selayaknya ya. Jadi buatlah sistem evaluasi penilaian yang layak, yang pantas, tidak memberatkan organisasi, tapi pengusul merasa ada apresiasi yang pantas gitu. Jadi mungkin ada grade-nya, mungkin usulannya sangat sederhana sekali, ya reward-nya ya sederhana juga. Tapi kalau usulannya sangat bagus, kompleks, detail, ya mungkin lebih baik apresiasinya ya. Jadi harus buat sistem evaluasi dan penilaian yang memadai. Kemudian ada ya, dengan sistem evaluasinya baik, kemudian harus diikuti dengan sistem apresiasinya. Jadi mungkin di konvensi selain SSK KMPKM juga ada apresiasi terhadap proposal terbaik ya. Jadi ada penghargaan, ada pengakuan. Kemudian tidak berhenti di situ, kan kita tahu KIC ini hanya proposal, hanya ide. Proposal-proposal yang bagus selayaknya harusnya ditindaklanjuti. Jadi dibentuklah tim atau entah mungkin SS atau apa untuk mewujudkan ide-ide itu.
Oke, mungkin konsepnya demikian. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Nanti akan kita bahas juga tugas-tugas yang sempat dikumpulkan ya. Mungkin cukup lah ya 3 kita bahas, Pak. Ya. Yang pertama mungkin dari Dr. Meriana dulu, saya akan share sebentar. Oke, ya. Oke, ya, oke, coba kita lihat ya. Ini kita buat ini aja, buat latihan aja ya. Di sini masalahnya adalah data, fakta, masalah meningkatnya laju insiden rate periode sekian di wilayah kecamatan A. Oke, saran saya ada datanya ya dari sekian menjadi sekian gitu, kenaikan sekian menjadi sekian sehingga dalam kurung mungkin sekian persen gitu sih angka ya. Iya, baik Pak. Nah, terus kemudian oke, manfaat temanya jelas, insiden rate turun, sasarannya berapa jadinya? Misalnya ini ada peningkatan 10%, kita sasarannya peningkatannya jadi 0 atau mungkin bahkan ada penurunan kasus gitu kan, jadi ada angkanya. Sasarannya kasih angka. Kemudian uraian sebab akibat, kenapa terjadi laju insiden rate-nya? Karena kurang sosialisasi kepada masyarakat, belum maksimal koordinasi, kurangnya. Oke, dan ini uraian sebab akibat ini bisa diperkaya kalau mau dengan data. Misalnya kurang sosialisasi dalam kurung baru 5% warga yang terpapar. Nah, itu kan terpapar sosialisasi maksudnya. Itu kan jadi langsung kelihatan, oh udah kurang sosialisasi ini beneran terjadi karena baru sedikit masyarakat yang sudah tersosialisasi. Terus belum maksimalnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor, ya mungkin program-program hanya dilakukan oleh pihak terkait tapi tidak komunikasi lintas sektor misalnya. Jadi bisa diperkaya dengan data terkait. Kurangnya media sosialisasi, mungkin media sosialisasi saat ini hanya ada di mungkin di TV-TV di Vaskes ya, jadi hanya pasien yang datang saja yang lihat, tapi yang tidak datang ya belum lihat, belum dapat sosialisasi misalnya. Jadi bisa tambahkan itu ya di uraian sebab akibat. Kemudian pemilihan solusi penyuluhan dalam dan luar gedung. Oke, nah modelnya ada jadwal penyuluhan. Oke, membuat surat edaran ya. Ini dalam gedung ya. Untuk luar gedung, ambulans keliling. Oke, nah ini begitu bicara ambulans keliling nanti visibility-nya mungkin ada di bawah nanti ya. Itu jadwalnya memungkinkan nggak ambulans keliling ya. Oke, coba scroll lagi Pak Reza. Oke, coba mungkin scroll lagi, mau lihat ininya bagian. Oke, resiko. Coba melihat resiko ke atas sedikit. Bisa ke atas sedikit, sedikit lagi ke atas. Yang resiko, Pak Reza. Sedikit lagi. Oke, stop. Ya, ambulans keliling dan sidak lapangan tidak direspon. Nah, ya itu kan ada risikonya seperti itu. Pencegahannya gimana? Oh, koordinasi dengan sektoral. Jadi kalau mau berkunjung yang akan dikunjungi sudah siap kan gitu kan. Jadi Pak Camat atau apa semua udah siap akan ada kunjungan gitu, mereka tahu gitu. Kalau penanggulangannya mendampingi ya. Oke. Oh, tambah lagi nih Polsek dan Ramil. Oke, ya. Oke. Mohon izin ini Boleh. menambahkan Pak. Ya, Jadi ya. memang untuk ambulans keliling ini kita kan sudah antisipasi. Kalau dari puskesmas saja sepertinya mungkin masyarakat belum tentu mau mendengarkan. Jadi memang kita sebelumnya itu kita ikut dalam rapat yang ada di kantor camat
di mana di situ nanti kan berkumpul semua sektoral. Jadi nanti di sana kami minta dukungan mereka, tapi setelah itu kami juga harus membuat jadwal kapan ambulans keliling itu akan dilakukan sehingga mereka tahu jadwalnya dan bisa ikut serta seperti itu, Pak. Ya, ya. Bisa seperti itu. Oke, coba lihat ke bawah lagi. Di bawahnya visibility-nya, kelayakannya. Oke, coba scroll lagi ke bawah sedikit, Pak Reza. Scroll lagi sedikit lagi. Oke, stop. Oke. Aspek biaya, sumber dana tersedia ya. Jadi dana untuk solusi-solusi tadi ada. Oke. Kalau di ininya nanti di aktualnya tentunya ada angkanya ya. Kemudian petugas kompeten, ya kompeten untuk sosialisasi kan maksudnya ya. Sarana prasarana tersedia, nah dukungan instansi. Ya, ini sebenarnya bisa lebih spesifik nih, berdasarkan mungkin surat camat atau apa itu. Jadi acara kita ini didukung, ini levelnya camat ya, kecamatan ya, didukung oleh Pak Camat. Jadi ada tembusannya ke polisi, ke pihak-pihak terkait ya, stakeholder terkait, sehingga pelaksanaannya bisa lebih optimal. Ya, kira-kira seperti ini, betul. Cuman ini kan sampel sederhana ya. Solusinya ini atau idenya ini cukup rumit, tapi dituangkan di form sederhana. Jadi bisa solusi atau ide kita tuh yang sederhana, jauh lebih sederhana daripada ini. Tapi bisa juga sedetail ini, tapi tentunya mungkin tidak satu halaman, mungkin akan halamannya bisa banyak gitu, mungkin 10 halaman. Oke, ini contoh bagus nih. Ini ada chat, saya respon ya chatnya. Dalam pengujian model, apakah perlu dikaji pengujian banyak variabel atau cukup variabel dominan saja? Ya, variabel yang cukup dominan ya mungkin. Jadi variabel yang besar kemungkinan akan kita jumpai pada saat penerapannya. Ya, kita nggak perlu semua variabel karena mungkin sangat luas ya, variabel-variabel yang utama aja yang terkait ke penerapan bisa mempengaruhi solusi kita, yaitu dari Pak Yamin, Rizky Liliati, share contoh dari para peserta. Oh, ini contoh apa nih? Contoh tugas ya? Ibu Rizky? Iya, betul Pak. Iya Pak. Oke. Ya, kalau kita sepakati bisa aja yang tugas-tugas yang dikumpulkan di share mungkin. Tadi Bu Meriana gimana? Boleh nggak di share, saling share? Boleh ya, cuman kalau boleh nanti saya taruh di materi aja ya, nanti bisa di scan di QR code yang kemarin sudah diberikan. Iya, nggak apa-apa Iya. Mas Reksa, Iya. boleh. Oke. Ini ada dua lagi, justru Bu Rizky juga punya nih Bu Pak latihannya, udah bikin. Oke, nanti kita setelah saya jawab Pak Wawan ya, nanti kita coba lanjut di situ ya. Apa yang bedakan sistem penulisan? Nah, yang pasti ini pertanyaan Pak Wawan ya, bedakan QIC dengan GKM SS. Yang pasti langkah 1 sampai 3 itu sama. Langkah 4-nya beda. Langkah selanjutnya QIC tidak ada ya. GKM SS ada, QIC tidak ada. Nah, di langkah 4 GKM SS kan rencana, membuat rencana penerapan. Tapi kalau KIC bukan buat rencana, tapi ke visibility-nya. Jadi apakah solusi yang langkah 3 itu ditetapkan, visible apa tidak. Jadi lebih ke ada penerapan do check action, tapi sifatnya simulasi. Jadi ya tadi analisis visibility saja, bukan rencana aktual.
bahwa nanti udah jadi proposal, diajukan manajemen, terus kemudian manajemen mau mewujudkannya, ya biar manajemen yang nanti buat jadwalnya, siapa yang melakukan, kapan, di mana, itu manajemen. Tapi pengusul, entah perorangan atau tim, ya, pengusul KIC ini sampai di visibility-nya saja. Oke, mungkin itu ya Pak Wawan jawabannya. Oke, Pak Reza, ada contoh tugas yang sempat diisi? Oke, baik. Besok punya Ibu Rizky. Sudah kelihatan, Pak? Ini punya Ya, oke. dari Kie. Ini dari Bu Rizky ya. Iya, Pak. Oke, menyesuaikan diri, ya, kata industrial state. Mm-mm. Oh, ini inovasinya kaitan ke payment ya, untuk sport center sama Wahana. wahana ya. Ya, betul, Pak. Oke, ya, menarik nih. Oke, bisa scroll sedikit ke bawah Pak Riza. Manfaatnya oke, sasarannya ya, oke. Nah, ini sasaran menarik kalau kita harus kuantitatif ya. Yang pasti kalau bicara secara online itu ya tidak ada kontak ya, tidak ada kontak antar manusia. Terus kemudian aman artinya ya tadi tidak ada kontak, cepat, mungkin prosesnya mungkin lebih cepat daripada dengan antar manusia ya, dengan petugas ya, bisa lebih cepat mungkin. Nah itu bisa mungkin tadinya transaksi 5 detik menjadi 1 detik misalnya. Ya. Oke, coba lihat scroll lagi ke bawah Pak Reza, uraian sebelum akibat. Ya. Ya, ini kadang-kadang kalau contoh improvement seperti ini, inovasi seperti ini, kita agak bingung menuliskannya ya. Maksudnya kalau kita runut sebab akibat, itu bisa ujungnya itu sebenarnya pembayaran online, pembayaran offline itu, pembayaran dengan petugas itu agak repot, tidak fleksibel. Sehingga solusinya adalah membuat pembayaran online. Jadi sebenarnya belum online ini lebih pas, bukan akar penyebab, tapi itu nanti jadi solusinya, membuat online. Jadi kalau online itu menjawab dari akar penyebab masih adanya, kalau bicara safety ya, masih adanya kontak antara pelanggan dengan petugas ya. Itu jadi kepala ikannya mungkin transaksi tidak aman. Kenapa nggak aman? Karena masih ada kontak antara pelanggan dengan petugas. Solusinya bikin transaksi tanpa kontak, kan mungkin kira-kira seperti itu bahasanya. Oke, coba scroll lagi ke bawah. Ya, oke. Pemilihan solusi, model solusi, oke, menarik nih modelnya. Oke. Ya. Nah, ini mungkin untuk oke, ya ini bisa kalau kita mau wujudkan ya bisa agak lebih detail itu gimana QR code-nya di generate, terus gimana scanningnya, terus gimana ininya. Tapi ilustrasi dari model flowchart di model solusi ini udah cukup jelas ya, cukup jelas. Oke, scroll lagi bawah. Risikonya apa coba?
Risikonya mesin mesti upgrade tanpa biaya. Oke. Oke, sebenarnya upgrade mesin ini mungkin tidak ditaruh di bagian risiko, tapi dampak pihak terkait ya. Jadi ada pengadaan atau pengadaan upgrade mesin ya, jadi bukan risiko. Kalau risiko lebih ke Tampak. cara baru itu bisa gagal karena apa? Jadi lebih ke situnya. Oh iya, siap Pak. Nah, jadi kalau kita buat solusi, resikonya ini solusi ini nggak berjalan. Kalau apa? Gitu. Kalau upgrade mungkin masuk ke dampak ke pihak tambahan biaya juga masuk ke dampak. Kerjasama itu juga masuk ke dampak. Risiko solusi adalah tadi itu penolakan karyawan, terus kemudian karyawan mungkin resah, oh saya udah nggak dipakai lagi mungkin petugasnya kan. Terus mungkin juga si pelanggan sendiri kebingungan dalam bertransaksi misalnya karena belum disosialisasi. Jadi risiko mungkin lebih ke itu, kebingungan pelanggan sama keresahan petugas. Nah, sehingga mungkin ya pencegahan dan penanggulangannya seperti ini. Oke, coba scroll lagi kelayakannya gimana? Pak Reza. Oke. Oke. Nah, ini kan anggarannya 200 juta lumayan ya. Itu kalau mau hitung-hitungan ya, itu kan sebenarnya kita mencegah potensi penularan kan. Ya. Itu sekarang kalau ada satu orang yang tertular kan, jadi wah yang kemarin pengunjung berapa orang gitu mesti di swab semua tuh. Mesti biaya swab sendiri itu mungkin jatuhnya kalau orangnya banyak bisa lebih tinggi daripada upgrade sistem IT tadi. Misalnya ya bisa dihitung-hitung seperti itu. Jadi lebih aman kita upgrade sistem, kita terapkan sistem baru dibandingkan kita berisiko tadi. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Oke, lanjut ke... Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Oke, silakan. Dari HRD PRI, ini Pak Christopher. Oh, oke. Mohon sharing sedikit Pak. Sedikit misal ada karyawan yang mengajukan KIC dan setelah diterapkan memberikan dampak yang positif bagi suatu organisasi, dan karyawan tersebut dapat reward, lalu bagi karyawan yang mengajukan KIC belum berdampak, apakah ada kemungkinan di lain hari dia akan malas? Oh, ya, ini mungkin sedikit udah dibahas kemarin ya. Jadi Iya. pada saat karyawan mengajukan KIC itu sebaiknya dia sudah dapat reward KIC. Terus kemudian pada saat diterapkan, entah mungkin bentuk GKM atau apa, ya dapat reward lagi GKM, gitu. Jadi untuk KIC yang diterapkan, ya peluangnya dapat 2 kali reward, ya. Jadi reward KIC-nya dapat, reward GKM dapat. Tapi kalau misalnya yang menerapkan orang lain, karena mungkin terkait ke kita ngusulin sesuatu yang bukan bagian kita, orang lain yang kerjakan gitu. Yang ya GKM itu ya yang dapat reward, tapi ya si pengusul ya tidak dapat reward di GKM ya, tapi di KIC-nya tetap dapat gitu. Jadi KIC selesai, proposal jadi, dinilai dan dapat reward, terlepas diterapkan apa tidak. Nanti kalau mau diterapkan ya rewardnya buat yang menerapkan. Bisa jadi si pengusul ikut di tim penerapan, bisa jadi tidak, ya kan? Misalnya ada karyawan yang bikin usul, gimana kalau ngajukan cuti, bikin sistem yang sederhana aja, jadi sebentar langsung ketahuan boleh apa enggak, tanggal sekian apa.
mungkin dari HRD kerjasama dengan IT gitu. Jadi eh, si yang pengusul ini mungkin tidak terlibat ya, nggak apa-apa gitu. Tapi dia udah mengusulkan, KIC-nya sudah dikasih reward. Ya. Sedangkan nanti yang mewujudkan usulan itu mungkin tim IT dan HRD ya mereka dari rewardnya sendiri. Mungkin itu jawabannya kira-kira. Jadi pas kebetulan nih Pak Christopher yang bertanya, beliau juga sudah mengirimkan contoh latihannya. Mau Oke, silakan. Boleh. Ya, silakan di-share. Oke, kelihatan Pak? Ya, kelihatan. Oke, siap. Dari Pak Christopher. Oke. Oke, coba scroll lagi ke bawah. Oke, jadi ini karena COVID orang nggak bisa kumpul apa, terus kemudian ini ada peluang memanfaatkan area yang belum diutilisasi dengan efektif ya. Coba scroll lagi ke bawah. Analisis resikonya. Oke, kelayakannya. Ya, mungkin ini memang proyeknya agak besar. Mungkin kalau di nanti proyek yang real ya, proposal yang real ya, mungkin bisa lebih spesifik area mana saja, terus kemudian kapasitasnya berapa, kemudian nanti dengan kita bikin semacam IO ini petugasnya siapa saja, kapasitas kita berapa banyak, artinya dalam 1 tahun itu kita bisa menyelenggarakan berapa acara dengan kapasitas berapa orang, itu yang lebih detail gitu. Tapi ini konsepnya sih udah lumayan oke lah, tinggal ya karena ini hanya latihan jadi tidak terlalu detail. Mungkin itu ini Pak Christopher ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Satu lagi dari Pak Maman, Pupuk Hujan. Pengukuran psikologi karyawan online. Oke. Oke. Oke, jadi pengukuran psikologi karyawan tidak dilakukan secara offline tapi online gitu ya. Bawa lagi. Mau lihat ini ya, lihat analisis kelayakannya. Oke, wah ini detailnya 5W, wah hanya ada nih. Oh, oke, risikonya juga oke, bagus. Oke, sekali lagi. Nah, saya lihat dulu. Oke, belum sempat. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, oke, kira-kira apa nih kelayakan ya? Kelayakannya adalah kebutuhan pengukuran psikologi itu sekian karyawan kan mungkin setahun berapa kali gitu kan. Dengan cara lakukan online ini mungkin menghemat, mungkin mereduksi risiko, ya kan biayanya mungkin nggak terlalu mahal karena ya perangkat elektronik kita yang perangkat online udah tersedia ya mungkin di kantor, jadi bisa cukup visible dari sisi operasional, dari sisi teknis, dari sisi ekonomis, dari sisi legalitasnya ya coba dicek apakah memungkinkan. Mestinya sih nggak ada masalah ya mestinya ya. Kemudian dari sisi waktunya pun juga ya mestinya nggak ada masalah juga ya. Bahkan dengan karyawan yang work from home pun bisa ikut juga. Cukup bagus. Mungkin saya mau bertanya Pak Budi. Tadi bicara Ya, aspek legal yang kejadian seperti Ruben Onsu itu, berarti bisa disusulkan ya. Misalkan kan ya kita kadang-kadang lupa untuk terkait aspek legal dan baru kepikiran kemudian hari gitu. Oh iya, aspek legalnya belum.
Ya, kalau udah kasus Robinson udah terjadi masalah, berarti lihatnya ya solusinya apa ya? Ganti ganti judul baru. Tapi kalau ganti judul baru pun mesti pastikan belum digunakan orang lain. Gitu. Nah ini ada Pak Afif tanya lagi nih ya. Prototype cukup dengan software? Tidak harus dengan prototype, tergantung ya. Pakai software juga bisa, dengan sistem juga bisa, dengan simulasi juga bisa, tergantung solusi kita, ide kita bentuknya seperti apa. Nah, ini baru masuk Pak dari Pak Afif sendiri, latihannya mau coba ya. Contoh latihannya Pak Afif. Punyanya Pak Afif, contoh latihannya. Bisa terlihat Pak Budi, mungkin ada masukannya nanti untuk contoh latihannya. Oke. Mekanisme otomasi penggantian box port ke pin. Oke. Oke. Ya sasaran aja nanti ditambahkan tuh, menghemat 2 detik ya kan. Oke. Solusinya apa? Ya, model solusi ini mungkin perlu buat prototipe ya. Sepertinya begitu sih Pak. Perlu buat prototipe. Nggak apa-apa buat aja, ini kan nggak terlalu kompleks ya. Orang workshop bisa buat lah. Buat prototipenya diujikan. Karena kalau kita nggak buat prototipe langsung dicoba ke produksi, mungkin ganggu ya. Iya betul itu maksudnya. Kita uji dengan berbagai kemungkinan ya. Kalau ternyata memang cukup handal, baru kita uji coba di produksi. Yang cuma pada saat kita uji coba udah bukan KIC lagi tuh, udah masuk GKM atau SS gitu. Iya, tapi kalau hanya sekedar prototipe saja Pak, itu masih QIC Pak ya masih ya. Jadi belum implementasi di lapangan ya. Belum. Nah, itu bisa KIC. Jadi udah bikin prototipe, udah diuji, mungkin ada videonya atau apa, udah buat proposalnya ajukan. Selesai itu KIC itu. Nanti manajemen bilang, oh nggak usah lah, kita mau beli alat baru atau apa, ya udah nggak apa-apa. Tapi KIC-nya udah masuk duluan ya. Iya. Oke. Bisa nih. Coba lihat ininya, visibility-nya. Ya visibility-nya tentunya lebih cocok diisi setelah kita buat prototipe ya. Iya betul. Evaluasi dari prototipenya bagaimana gitu Pak ya? Betul, ya hasil evaluasinya itu akan menunjukkan paling nggak secara teknis dia visible. Terus kemudian kita bisa estimasi biayanya kan, visible apa enggak. Terus kemudian dari operasional, artinya bikin model baru ini, bikin modifikasi ini butuh berapa lama, terus installnya berapa lama supaya nggak ganggu produksi, dan kapan ya itu aspek operasionalnya ya, kapan layak diinstalnya. Oke, ini bisa nih. Oke, terima kasih Pak. Ya sama-sama. Oke, mungkin Pak Budi gimana? Ya pokoknya intinya KIC ini saya sangat sarankan ya, setiap organisasi punya sistem ini supaya tadi ide-ide yang beraneka ragam dari siapapun itu bisa kita kumpulkan, kita bisa kolek. Tapi idenya nggak sekedar ide mentah yang masih tapi sudah disertai dengan analisis kelayakannya, itu yang penting. Jadi ide tapi diakhiri dengan analisis kelayakan. Jadi berupa suatu proposal yang sudah cukup matang sehingga manajemen kalau mau putuskan untuk diterapkan ya bisa dibilang 80% pekerjaan plan dari GKM PKM SS itu sudah selesai gitu. Jadi tinggal buat perencanaannya atau mungkin ada sedikit perbaikan di solusinya mungkin ya. Kalau udah nggak ada pertanyaan ya
saya akhiri hari ini. Ya, mungkin mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih sudah 2 hari ini berpartisipasi, dan ke depan mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Syukur-syukur bisa ketemu offline, bisa ketemu langsung.